Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengenal Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul. Hidup adalah sebuah pencarian. Setiap kesempatan hidup ini adalah saat untuk mencari. Atas cara apapun, pencarian itu selalu berujung pada kebahagiaan. Orang mau sukses, kaya, sejahtera karena ingin bahagia. Kebahagiaan adalah tujuan hidup manusia. Untuk menemukan kebahagiaan itu dibutuhkan usaha terus-menerus untuk tetap mencari dan mencari. Mari dan lihatlah adalah suatu ajakan dari Filipus kepada Nathanael untuk menemukan Yesus dari Nazaret. Yesus adalah sumber kebahagiaan bagi Filipus. Maka ketika Filipus melihat Tuhan, ia menjadi senang dan mengajak Nathanael agar berjumpa dengan Tuhan. Itu berarti Nathanael harus mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Sebab untuk menemukan Tuhan dibutuhkan tekad dan kemauan besar untuk mencari dan mengasihinya. Sebab Tuhan selalu menanti dan mau bertemu dengan orang yang mencari Dia dengan kesungguhan hati. Nathanael menjawab Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Sebuah ungkapan yang menarik dari Nathanael adalah
di bawah pohon ara. Ungkapan ini melukiskan tentang seseorang yang sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Allah karena ia membaca dan mempelajari kitab suci. Karena itu dikatakan bahwa Nathanael adalah orang yang baik dan suci. Ia tidak hanya membawa kitab suci, tetapi juga menghayatinya. Kepada Nathanael, Yesus menjanjikan bahwa ia akan melihat hal-hal yang lebih besar. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mau mengenal Yesus dengan membawa dan mempelajari kitab suci dengan sepenuh hati, mengenal jalan-jalan Tuhan, menaati perintah-perintahnya, merenungkan sabdanya, dan melaksanakannya dalam sikap, kata, dan perbuatan. Dengan begitu, kita akan melihat hal-hal surgawi, melihat hal-hal yang lebih besar. Pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan melalui kitab suci hendaknya membuat hati kita terpesona, mengaguminya. Karena dengan pengenalan yang mendalam dan melalui pertobatan kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, suatu pencarian sejati tidak tergantung dari seberapa banyak waktu dan tenaga yang digunakan. Pencarian yang sejati tergantung dari kesungguhan hati. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh hati pastinya akan mengalami anugerahnya. Saat kita mencari Tuhan dengan sungguh hati, kita akan mengalami hal-hal yang lebih besar. Hal-hal besar itu antara lain semangat untuk tetap mencintai meskipun dibenci, semangat untuk tetap beriman pada Yesus di tengah banyak halangan dan tantangan hidup. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.